Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Saya ucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang merayakannya. Dan bagi teman-teman yang sedang berada di rumah, semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rutinitasnya. Oke, kali ini saya akan membawakan materi tentang the future of crypto asset dan halving Bitcoin. Saya sendiri adalah Franciscus. Saya adalah Business Development Specialist dari Indodax. Pasti dari teman-teman yang ada di sini sudah tahu apa itu Indodax. Kalau yang sering trading, kalau yang belum tahu, saya perkenalkan Indodax adalah sebuah platform marketplace di mana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli aset kripto. Jadi teman-teman yang jual beli aset kripto bisa langsung kunjungi ke situs kami. Di sini kalau teman-teman yang pengen tanya-tanya tentang Indodax, bisa langsung WA saya atau bisa langsung email ke alamat email saya yang ini. Oke, kita langsung aja ke materi. Saya akan bahas yang pertama tentang aset kripto. Saya nggak menyebut dengan cryptocurrency karena di Indonesia kripto bukan sebuah currency, kripto adalah sebuah aset. Aset kripto itu adalah sebuah aset digital. Dia adalah aset yang tidak berbentuk fisik ya teman-teman. Jadi dia bukan seperti emas. Semua pencatatan, penyimpanan datanya itu menggunakan blockchain, distributed ledger technology atau blockchain, dan keamanannya menggunakan kriptografi. Jadi spesifik aset ini tidak menggunakan sebuah situs, sebuah web server kayak Google, Amazon. Dia menggunakan benar-benar menggunakan blockchain. Dan aset kenapa dinamakan kripto? Karena keamanannya menggunakan kriptografi. And kalau contoh dari aset kripto itu sendiri, yang paling terkenal pasti Bitcoin, Ethereum, di Indonesia Vexanium, dan banyak sekali sampai saat ini ada sekitar hampir 3.000 jenis aset kripto. Kalau teman-teman buka di CoinMarketCap, ada banyak sekali aset kripto di sana. Ada 3 sifat dari aset kripto. Yang pertama intangible, yang artinya berbentuk digital, dia tidak berbentuk fisik. Semua transaksinya menggunakan platform digital, jadi kita harus menggunakan internet. Semua transaksi harus online. Yang kedua menggunakan teknologi blockchain, seperti yang saya mention di awal. Jadi semua transaksinya itu baik dari penyimpanannya, pengiriman dananya, itu semuanya dikelola di dalam blockchain. Kemudian dia tamper proof, yang artinya semua data yang dimasukkan, semua data yang di-keep, itu tidak dapat diubah-ubah, karena di dalam blockchain itu sendiri sudah menggunakan yang namanya kriptografi, sehingga sulit bagi orang untuk melakukan hacking dengan mengganti data-data dari transaksi aset kripto itu sendiri. Saya akan membahas hari ini karena kita topiknya ada halving Bitcoin, so spesifiknya saya akan membahas tentang Bitcoin. Bitcoin sendiri adalah sebuah aset digital pertama, ibu dari segala aset kripto, ditemukan di tahun 2009, lebih tepatnya papernya dikeluarkan di tahun 2008, oleh seorang atau sekelompok orang, saya nggak tahu ini seorang atau sekelompok orang, yang menyebutkan dirinya adalah Satoshi Nakamoto. And then sampai saat ini si Bitcoin ini, kalau kita lihat dari datanya, itu udah lebih dari 100 juta orang. Ini data dari buybitcoinworldwide.com, jadi bisa teman-teman searching di sana. Ada lebih dari 100 juta orang yang sudah memiliki Bitcoin, and di antaranya sudah ada sekitar 200 juta wallet. Kemudian untuk transaksi perharinya ada sekitar 400.000 orang yang melakukan transaksi Bitcoin per hari, dan ada sekitar 53 juta trader di seluruh dunia. Menarik dari Bitcoin ini adalah dia memiliki karakteristik yang berbeda dengan aset pada umumnya.
Kalau kita ambil contoh saham, kalau saham itu mewakili kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi kalau kita contoh misalkan beli saham BCA, kita punya kepemilikan terhadap perusahaan BCA. Tapi berbeda dengan Bitcoin, Bitcoin ini bersifat desentralisasi, so itu bukan sebuah perusahaan. Jadi kalau saya memiliki satu Bitcoin, saya tidak mewakili total Bitcoin yang ada gitu. Mewakili perusahaan Bitcoin. Jadi Bitcoin itu lebih sama kayak emas. Jadi yang pertama, dia tidak mewakili sebuah perusahaan seperti emas. Yang kedua, dia terbatas. Emas juga terbatas di seluruh dunia. Jumlah Bitcoin terbatas, hanya bisa dicetak sampai 21 juta. Kalau kelebihannya dibandingkan dengan emas, yang pertama dia tidak dapat hancur ya. Kalau yang pertama dia tidak dapat dicuri secara fisik ya, tapi secara digital mungkin bisa, tapi akan sangat sulit karena kita tahu teknologi blockchain dari Bitcoin itu sendiri sangat aman. Kita langsung bahas ke ya ini Bitcoin in numbers. Ini data yang saya ambil di akhir tahun 2019. So akan saya update sedikit untuk kapitalisasi market atau market cap dari Bitcoin saat ini. Per hari ini saya cek ada di 180 miliar dolar. Itu lebih besar dari total kekayaan Jeff Bezos ya. Kemudian transaksi perharinya mencapai 4,5 miliar dolar. Terakhir tadi saya cek sekitar 4,56 miliar dolar. Kemudian untuk jumlah walletnya, kita kembali ke sini, ada sekitar 200 juta wallet untuk Bitcoin itu sendiri. Jadi kalau dari ini kompilasi dari semua total wallet, ada wallet private dan ada wallet exchange. Kemudian untuk kekuatan jaringan blockchain dari Bitcoin itu sendiri, itu setara 85 triliun hash per detik. Ini data saya ambil di November 2019. Data yang terbaru sekitar 112 triliun hash per detik. Itu jadi sangat gede sekali, source-nya sangat besar, sehingga sampai saat ini sulit sekali untuk menghacking jaringan blockchain dari Bitcoin. Oke, kita omong mengenai harga Bitcoin. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu dari teman-teman sekalian. Perkembangan harga dari Bitcoin itu sendiri dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan ya. Ada sebuah tweet di tahun 2018, ada sebuah akun anonim namanya Frogocalypse. Dia mengatakan, I've been saying it for years, don't look at all-time high, look at yearly lows. Artinya dia katakan, saya udah kasih tau berkali-kali, jangan pernah lihat di all-time high, lihat di all-time low. Di situ kalian bisa dapat melihat bagaimana perkembangan dari harga Bitcoin itu naik. Kalau kita lihat dari chart, dari tahun 2012 harganya mulai dari $4 naik menjadi 65 dolar, harga terendahnya ya. Kemudian 2014 naik menjadi $200 dan seterusnya di 2018 mencapai $3.200 dan di 2019 itu di harga terendahnya itu 3.600 atau 3.700. Correct me if I'm wrong, teman-teman kalau punya data. Terakhir saya cek di 3.700 per satu Bitcoin di 2019 yearly low-nya. 2020 ini kalau kita lihat chart dari Januari sampai bulan Mei ini, harganya turun berkisar antara 4.700 sampai 4.800 kalau nggak salah di akhir bulan Maret, pertengahan bulan Maret kemarin. Jadi yang kesimpulan saya bahwasanya ternyata harga Bitcoin itu setiap tahun itu bertumbuh.
bisa dilihat dari grafiknya. Nah, ini mungkin topik yang ditunggu-tunggu dari teman-teman semua mengenai Bitcoin halving. So, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Bitcoin halving dan mengapa terjadi Bitcoin halving. Bitcoin halving adalah sebuah pengurangan reward 50% dari total reward yang diberikan kepada miner. So, saat ini kita berada di periode yang ketiga, yang ketiga. Hard fork yang kita sudah melewati dua kali hard fork, kita mau masuk di hard fork yang ketiga. Kalau teman-teman lihat di layar, jadi si Bitcoin halving ini awalnya miner itu mendapatkan paling awal itu dia mendapatkan 50 BTC. And then setelah 4 tahun kemudian di tahun 2012 halving mendapatkan 25 BTC. Kemudian di 2016 halving lagi mendapatkan si miner dapat 12,5 BTC. Nah, dalam waktu beberapa hari ke depan, kalau sesuai dengan situs dari bitcoinhalf.com, itu akan terjadi akan terjadi Bitcoin halving di tanggal 12 Mei 2020. Dan miner akan mendapatkan 6,25 BTC setiap blok. Tujuan dari halving itu sendiri adalah untuk menekan supply dari Bitcoin sehingga permintaannya akan naik. Jadi kalau kita lihat di layar, pergerakan harga itu kalau misalkan terjadi halving biasanya diikuti dengan pergerakan kenaikan harga. Ada sedikit cerita kenapa Bitcoin itu bisa terjadi halving. Mungkin ada sedikit background. Kalau teman-teman di sini pernah lihat chart dari emas, di akhir di tahun 2008-2009 pernah terjadi 2007-2008 pernah terjadi resesi ekonomi global. Saat itu banyak sekali perusahaan tambang emas yang menutup usaha tambangnya. Di situ mempengaruhi supply dari emas sekitar hampir 50%. Nah, karena supply-nya menurun, sementara demand-nya naik, harga emas itu pernah naik hampir 3 kali lipat dari tahun 2009 ke 2012, hampir 3 kali lipat dikarenakan peristiwa itu, karena supply-nya menurun. Hal ini mungkin ya, ini opini saya, mungkin hal ini yang digunakan si Satoshi Nakamoto diterapkan ke Bitcoin. Dengan menekan supply sebanyak 50% bisa mempengaruhi harga dari Bitcoin itu sendiri dan permintaan bisa lebih tinggi gitu. Kita bisa lihat dari histori dari Bitcoin, halving Bitcoin, setiap tahun, setiap kali halving itu ada kenaikan. Saya lupa naruh datanya di sini. Kalau nggak salah, di tahun 2012, halving yang pertama, itu harga satu Bitcoin sebelum halving sekitar $11. Kemudian ketika halving di akhir 2012 mau masuk 2013, itu harga satu Bitcoin mencapai $1.000. Yang artinya itu kenaikannya itu hampir 99 kali lipat. Kemudian di tahun 2016 di halving yang kedua, itu harga satu Bitcoin sebelum halving itu $500 sampai $600. Kemudian setelah halving, harganya pernah all time high-nya di $20.000 per satu Bitcoin.
kenaikannya mencapai 30 sampai 35 kali. Jadi 30 sampai 35 kali kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong ya, teman-teman. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke halving yang ketiga. Secara analisa banyak sekali yang mengatakan bahwasannya ini pasti naik, tapi naiknya nggak banyak, mungkin sekitar hampir 10 kali. Dan bisa teman-teman ngecek di YouTube, di beberapa tweet-tweet, banyak sekali yang memprediksi Bitcoin akan naik sekian persen. But bagi saya, ini opini pribadi saya, bahwasanya Bitcoin pasti akan naik setelah halving, karena kembali lagi secara hukum ekonomi, jika supply-nya menurun, demand-nya akan naik. Bitcoin sendiri, selain faktor halving, ada faktor lain yaitu hard fork. Yang pertama ada hard fork Bitcoin Cash. Di tahun 2017 ini lumayan mendapat perhatian publik karena waktu itu meningkatkan kenaikan dari harga Bitcoin itu sendiri. Dan sampai saat ini sudah beberapa kali beberapa kali terjadi forking dari Bitcoin itu sendiri yang menyebabkan kenaikan dari harga Bitcoin. Let's move untuk regulasi. Ini pentingnya teman-teman. Jadi saat ini sudah banyak negara di dunia yang melakukan yang meregulasi kripto. Di Indonesia sendiri kita di Indonesia sendiri kripto itu dikenal sebagai sebuah komoditas sehingga di bawah naungan Bapepti. Ini berdasarkan peraturan dari Kementerian Perdagangan nomor 99 tahun 2018 di mana pasal satunya berbunyi bahwasanya semua aset kripto bisa diperdagangkan di bursa berjangka atau bisa diperdagangkan di bursa aset kripto, salah satu contohnya Indodax. Jadi teman-teman diperbolehkan untuk memiliki aset kripto untuk diperdagangkan sebagai sebuah aset atau sebuah komoditas, bukan sebagai mata uang ya teman-teman. Jadi tidak digunakan untuk sebagai currency. Saya kira itu aja presentasi dari saya. Jadi teman-teman di sini kalau memang pengen nyoba untuk transaksi Bitcoin, silakan buka situs kami di indodax.com. Verifikasi akun dulu seperti biasa. Kalau mau konsultasi saat ini kayaknya memang belum bisa ya karena ada pandemi ini. Bisa kunjungi di support kami melalui live chat juga bisa. Kantor kita ada 2 ya teman-teman, di Bali sama di Jakarta. Bagaimana prediksi Bitcoin di masa yang akan datang? Nanti mungkin akan lebih jelasnya akan dijelaskan sama Mas Douglas. Saya kira itu aja dari saya. Teman-teman kalau mau pengen belajar lebih jauh tentang aset kripto, silakan kunjungi situs kami di Indodax Academy di https://academy.indodax. Jadi silakan kunjungi ke sana. Itu saja. Terima kasih. Ada pertanyaan? Di bagian Desi Kairunisa. Oh, di mana Pak? Di bagian chat. Kalau Bitcoin ada event halving, apakah kripto lain ada event juga? Nah, itu. Ya, halving ini memang hanya khusus di Bitcoin ya. Jadi kayak kripto-kripto lain pun tuh punya mekanisme sendiri. Kayak Ethereum, Stellar itu punya mekanismenya masing-masing. Dan event halving ini hanya terjadi di Bitcoin. Kira-kira kapan? Oke. Untuk halving Bitcoin sendiri, ini tinggal hitung hari ya. Kalau dari situs Bitcoin Half
bitcoinblockhalf.com. Jadi teman-teman bisa ngecek aja situsnya bitcoinblockhalf.com. Itu di tanggal 12 Mei 2020, 4 hari lagi. Itu estimasinya. Oke, saya kira kita bisa move ke next presenter. Speaker. Suara saya kedengaran? Halo? Halo, kedengaran? Halo? Suara. Iya. Kedengaran, Mas? Tentang supply 21 juta, apakah bisa diubah dan bagaimana caranya? Yang diperlukan apa gitu? Ada pertanyaan tadi ya? Ya, supply 21 juta, cara ngubahnya gimana? Oke, sampai saat ini supply ini nggak bisa diubah ya, kecuali mayoritas dari miner, dari total miner, itu sepakat untuk mengubah. Ada sebuah konsensus di jaringan blockchain itu yang bersepakat untuk mengubah total dari Bitcoin itu sendiri, baru bisa terjadi penambahan supply. Ya, oke, terima kasih Mas Frans atas jawabannya. Mungkin Pak Frans sebelum sign out bisa lihat-lihat di chat, mungkin ada yang mau tanya jawab sama Pak Frans lewat chatnya. Nah, Oke, terima kasih. Ya,